Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Marta M. Korwa, SSI Teol. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi. Warga jemaat GKI Ebenezer, pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Marilah kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami, yang mengizinkan kami ada, hidup, dan berkarya sampai hari ini. Ketika Tuhan melayakan kami ada di pagi hari ini, kami kembalikan pujian, hormat, sembah kami kepada Tuhan, dan kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, Roh kebenaran, menjamah hati, pikiran, dan perasaan kami semua, lalu memberkati firman-Mu yang terpilih di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3 hingga ayat yang keempat. Biarlah firman Tuhan ini terus memberi bagi kami hikmat memahami akan pekerjaan Roh Kudus. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus pasal 12 ayat 3 hingga ayat yang keempat. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia semua kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta menjadi pelaku firman. Amin. Persekutuan Jemaat GKI Ebenezer, pendengar siaran Bina Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Kita baru selesai merayakan Pentakosta pada hari Minggu dan hari Senin. Kita berada pada hari ini di hari Selasa. Kita kembali merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3 hingga ayat yang keempat. Firman Tuhan ini adalah bagian penting dari ajaran Rasul Paulus mengenai karunia-karunia Roh Kudus dalam jemaat Korintus. Berikut adalah arti tafsiran dalam 1 Korintus 12 secara khusus ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Latar belakang jemaat Korintus mengalami masalah dengan penyalahgunaan dan kesalahpahaman tentang karunia-karunia rohani. Ada kemungkinan beberapa orang di antara mereka, mungkin dari latar belakang penyembah berhala sebelumnya, masih bingung atau bahkan menyalahgunakan manifestasi rohani. Paulus ingin memberikan kriteria yang jelas untuk membedakan antara roh Allah yang sejati dan roh-roh yang menyesatkan. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Ini adalah ujian utama membedakan roh-roh dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus selalu mengarahkan manusia kepada Kristus. Oleh karena itu,
Siapapun yang berbicara atas pengaruh Roh Allah tidak akan pernah mengutuk atau menolak Yesus. Perkataan terkutuklah Yesus adalah manifestasi dari roh jahat atau roh antikristus. Persekutuan Jemaat GKI Ebenezer pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sebaliknya, pengakuan iman yang tulus dan penuh atau sepenuh hati bahwa Yesus adalah Tuhan adalah bukti mutlak dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidup seseorang. Ini bukan hanya pengucapan kata-kata, tetapi pengakuan yang berasal dari hati yang percaya dan mengakui kedaulatan serta keilahian Yesus. Pengakuan ini melampaui kemampuan manusiawi semata dan hanya bisa terjadi melalui kuasa Roh Kudus yang memimpin seseorang kepada iman dan ketaatan kepada Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 12 ayat yang keempat. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat ini memulai pembahasan Paulus tentang keragaman karunia rohani. Karunia di sini berasal dari kata Yunani karismata yang berarti anugerah atau pemberian kasih karunia. Paulus menunjukkan bahwa Roh Kudus memberikan berbagai macam karunia atau kemampuan khusus kepada orang-orang percaya. Ini bisa berupa karunia berbicara, seperti bernubuat, bahasa roh, pengajaran. Karunia pelayanan, seperti membantu, memimpin, memberi. Atau karunia kuasa, seperti penyembuhan, mengadakan mujizat. Keragaman ini sangat penting untuk fungsi tubuh Kristus atau gereja Tuhan di tengah dunia ini. Tetapi satu roh. Meskipun ada banyak jenis karunia yang berbeda, Paulus menekankan bahwa semuanya berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Roh Kudus. Ini adalah poin kunci untuk menghindari perpecahan dan kesombongan di antara jemaat. Roh Kuduslah yang membagikan karunia-karunia ini sesuai dengan kehendaknya yang berdaulat, bukan berdasarkan keunggulan atau keinginan manusia. Kesatuan sumber ini menegaskan bahwa tujuan semua karunia adalah untuk kemuliaan Allah dan pembangunan gereja, bukan untuk kemuliaan individu. Sebab itu pembacaan kita di hari ini di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dan ayat yang keempat. Secara ringkas ayat-ayat ini berfungsi sebagai dasar bagi pemahaman Paulus tentang karunia-karunia Roh Kudus, karunia-karunia rohani yang juga menjadi bagian bagi kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Ayat 3 memberikan kriteria dasar untuk membedakan antara Roh Allah dan roh-roh yang menyesatkan. Roh Kudus akan selalu memimpin pada pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan, sementara roh jahat akan mengutuknya. Ini menekankan pentingnya pengakuan iman yang benar sebagai tanda kehadiran Roh Kudus. Iman yang benar dalam pengakuan pun ditunjukkan dalam tindakan. Ketika Roh Allah berdiam dan tinggal di dalam hidup kita, Roh Kudus akan memimpin, menuntun, mengarahkan setiap kehidupan kita. Tidak menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, menganggap diri paling hebat, tetapi juga Roh Kudus menolong, memimpin, sehingga dalam kehidupan pelayanan kita saling ada dalam kesehatian, kesatuan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tidak bisa saya melayani tetapi hati saya membenci, tidak menyukai, bahkan mengutuk. Itu pekerjaan iblis atau antikris. Tetapi pekerjaan Roh Allah yang kudus adalah
memberikan hikmat untuk membedakan antara roh Allah dan roh-roh yang menyesatkan. Roh Allah selalu tunduk. Roh Allah selalu memberikan hikmat untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Tetapi ketika roh-roh yang menyesatkan itu ada, maka yang ada dalam pelayanan kita tidak lagi memuliakan Tuhan. Tetapi dalam panggilan pelayanan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, baik di dalam persekutuan pelayanan kita hari ini maupun dalam tempat kerja, usaha pelayanan dan keseharian kita, seringkali kita melupakan Tuhan. Bahkan kita mulai membuat perbedaan-perbedaan yang tidak memuliakan Tuhan. Ayat keempat, kemudian memperkenalkan topik utama pasal ini. Keberagaman karunia rohani yang diberikan kepada gereja, tetapi dengan penekanan kuat pada kesatuan sumbernya, yaitu satu Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam kemampuan dan pelayanan, semuanya memiliki tujuan yang sama dan harus digunakan untuk membangun tubuh Kristus secara harmonis. Paulus ingin agar jemaat Korintus memahami bahwa perbedaan karunia bukanlah alasan untuk perpecahan, melainkan untuk saling melengkapi dan bekerja sama dalam pelayanan. Sebab itu dalam kehidupan persekutuan gereja hari ini, kita mengevaluasi kembali pelayanan. Ketika saya hadir sebagai pendeta, ketika saya hadir sebagai penatua dan semas, ketika saya hadir sebagai badan-badan pelayan unsur PW, PKB, PAM, dan PAR, ketika saya hadir sebagai panitia yang ada dan terbentuk dalam persekutuan jemaat, apakah kehadiran saya telah dituntun oleh Roh Allah yang kudus untuk mempersatukan, ataukah sebaliknya kehadiran saya justru membawa perpecahan, kehadiran saya justru menimbulkan kekecewaan, kehadiran saya justru menimbulkan akar kepahitan, kehadiran saya justru membuat kemarahan, kebencian, dan lain sebagainya. Mari kita mengevaluasi seluruh kehidupan kita. Teruslah meminta supaya Roh Allah yang kudus menuntun kita. Lepas dari dalam hati ini ego kita, prinsip-prinsip yang tidak membangun dalam pelayanan. Teruslah merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan. Dan mintalah Roh Allah yang kudus menuntun kita di tengah panggilan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah bersama dalam pelayanan siaran Bina Keluarga Kristen di hari ini, Jemaat GKI Ebenezer. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami memohon, datanglah ya Roh hikmat, turunlah atas diri kami persekutuan Jemaat GKI Ebenezer dan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cinta dan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita sebagai hamba-hamba pelayan Tuhan. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu.
Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.